Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ibtisama. Saya dari kelas 503 Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan fungsi tools pada Microsoft Word. Saya akan menjelaskan di bagian pertemuan 9, yaitu PES. Pertama, PES itu apa sih fungsinya? PES itu fungsinya untuk menyisipkan hasil teks atau objek yang telah di-copy dan cut. Kalau cut itu untuk memotong, kemudian memindahkan bagian naskah ke lokasi lain di dalam dokumen. Misalnya kayak gini. Kalian harus seleksi dulu kata-kata yang mau di-cut itu yang mana. Nah, di blok dulu. Kalian bisa pakai cara cepat untuk cut, yaitu Ctrl X. Nah, hilang kan. Nah, untuk yang ketiga adalah copy, untuk menyalin teks atau objek terpilih pada naskah. Misalnya seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan dua fungsi, yaitu copy dan paste. Copy paste. Kalau kalian mau copy dulu, kalian pilih dulu kata-kata yang akan kalian copy. Nah, kayak gini udah di blok, kalian Ctrl C. Nah, kita ke bagian paste-nya, Ctrl V. Jadi ada dua kan. Oke. Yang keempat, ini format painter, untuk menyalin format teks ke beberapa bagian teks lainnya. Misalnya seperti ini. Kalian di blok dulu nih kata-kata yang mau diiniin. Terus abis itu kalian misalkan pindahin. Maaf. Gimana? Nah, kayak gini. Terus abis itu format painter, misalkan di bagian sini, pindahkan. Nah, ini fungsi format painter. Jadi kalian gak usah setting lagi, gak usah ini lagi. Kalian bisa sama karena format painter itu fungsinya. Terus saya akan menjelaskan bagian fungsi button pada font button. Nah, yang kelima adalah font. Font ini untuk mengubah jenis huruf pada teks atau paragraf yang diseleksi. Kalian bisa milih jenis huruf-hurufnya itu apa. Kalian bisa pencet di sini. Bisa juga Ctrl Shift P. Keluar deh. Dari sini banyak nih fungsinya, ada font. Nah, kalian bisa lihat di sini. Fontnya tuh mau jenis apa? Tahoma lah, tak sayang lah, ya. Nah, dan fungsi ke-6, font size. Kalian bisa lihat ukurannya di sini. Kalian bisa ganti ukuran font pada huruf. Nah, itu sudah selesai. Kita oke, jadi deh gini. Keren kan? Nah, yang ketujuh ini grow font. Nah, grow font itu fungsinya untuk memperbesar ukuran huruf dan memperkecil ukuran huruf. Ini di sini. Salah. Ya, kayak gitu. Sama aja. Nih memperbesar kan. Nah, kalian bisa pakai cara cepatnya loh teman-teman, pakai cara yaitu Ctrl
Terus lanjut, jadi kalian bisa pakai kontrol tanda lebih besar yang ke sana loh guys, ya kan? Kontrol shift lebih besar. Kalau mau lebih kecil, kalian pakai tanda yang lebih kecil. Di matematika kan ada tuh, ya kan? Nah, untuk fungsi ke-8 yaitu shrink font. Shrink font itu secara otomatis tanpa harus memilih ukuran huruf. Shrink font. Nah, yang ke-9, clear formatting, untuk menghapus semua perubahan font dan mengembalikan ke default font. Clear formatting. Nih, tuh loh. Di sini ya guys, kalian bisa balikin. Misalkan kalian nggak cocok, terus kalian lupa gitu yang tadi tuh tipe fontnya apa, ukurannya berapa, kalian tinggal clear formatting. Terus yang ke-10, bold. Fungsi bold ini untuk menambahkan efek cetak tebal pada bagian teks yang diseleksi. Ini kan udah diseleksi nih, kalian seleksi. Nah, kalian bold di sini tulisannya. Nanti tulisannya bakal jadi tebal kayak gini. Nih, kalian bisa pakai ini, bisa juga kontrol B. Jadi deh tebal. Nah, setelah itu kita ke fungsi italic. Fungsi italic tuh apa sih? Fungsi italic tuh untuk menambahkan efek cetak miring pada bagian teks yang diseleksi. Ini kan udah diseleksi ya dari tadi ya. Tinggal kita cetak miring. Nah, terus ini cetak miring kalian pakai yang ini. Nah, habis itu cara cepatnya apa? Tinggal kontrol I. Ya, miring kan kayak kena angin. Terus yang ke-12, underline, untuk menambahkan efek garis bawah pada bagian naskah yang diseleksi. Ini kan udah diseleksi nih. Kalian mau nambahin garis bawah, misalkan ada tulisan yang penting, yang ini, yang itu, kalian garis bawah, tinggal kalian pencet ini juga bisa guys. Nah, kalian misalkan mau ganti-ganti garis kan, mau yang garisnya titik-titik, yang bawahnya kayak rel kereta api gitu, yang gelombang-gelombang macam air, kalian bisa pilih segala macam sesuka hati. Nah, cara cepatnya itu adalah tinggal kontrol U ya. Oke, selanjutnya adalah strike through. Naon sih, udah abis itu kita pakai itu ya. Nah, strike through itu untuk menambahkan efek garis tengah pada bagian naskah yang diseleksi. Kayak misalkan kayak dicoret gitu loh. Gitu. Nih, kalian udah seleksi, misalkan kalian kayak ada kata-kata penting tapi nggak bisa dihapus tapi pengen dilihat gitu. Tinggal di strike through. Nah, ada deh. Ya kan, monopolistik tapi digaris gitu, jadi nggak jadi monopolistik gitu, jadinya minipilistik. Nah, terus abis itu kita ke subscript. Subscript itu apa sih? Subscript itu untuk membuat bentuk penulisan teks dengan posisi di bawah garis dasar teks normal. Subscript kita blok dulu, misalkan yang ini namanya subscript ya guys. Kalian bisa pakai kontrol plus sama dengan ini namanya subscript.
Yang lanjut, yang pertama kan namanya subscript, yang kedua superscript, misalkan seperti ini. Kita seleksi dulu mana yang mau di ini. Nah, di sini ada superscript. Superscript itu bisa pakai cara cepet loh, sama seperti itu. Superscript apa sih? Superscript itu untuk membuat bentuk penulisan teks dengan posisi di atas garis teks normal. Nah, garis teks normal. Superscript, kita pakai superscript. Cara cepatnya adalah Ctrl Shift plus tanda tambah. Nah, yang dimaksud garis normal itu tuh garis yang merah-merah ini. Jadi misalkan tulisannya ngambang gitu. Kalau yang di sini kan di bawah garis normal. Nah, kita balik lagi ke Cengkes. Cengkes itu yang hujan turun. Cengkes itu yang ini. Cengkes itu untuk mengubah teks yang diseleksi menjadi huruf kapital atau huruf normal secara otomatis. Jadi misalnya nih kalian tuh udah nulis nih, udah ngetik panjang-panjang, udah sampai halaman 10 lah, terus harus pakai huruf besar semua. Masa iya kalian ulang? Nggak mungkin dong kan, capek ya guys. Nah, kalian pakai ini uppercase. Nah tuh kan jadi gede. Nah, terus kalian bisa ubah-ubah tulisan kalian semau kalian. Ini huruf yang normal, ini lowercase, itu huruf yang kecil-kecil semua, tidak ada yang besar. Dan ini uppercase, ini untuk tulisan yang huruf-huruf yang besar semua. Dan kalau capitalize each word itu kayak misalnya kapitalnya cuma di depan kata per kata, seperti ini tuh. Atau M, B, S, T, itu pokoknya yang di depan kata aja. Nah, kalau toggle case itu depannya kecil, depan katanya kecil, nah tengah sampai ujungnya itu besar. Jadi balikannya dari capitalize each word, seperti ini. Kayak anak-anak alay ya. Dah, abis itu aku bakal ngejelasin text highlight color. Nah, text highlight color tuh ini untuk menandai bagian naskah yang dianggap penting dengan warna yang dipilih. Jadi kalian bisa seleksi kata nih, misalkan di pasar persaingan itu mungkin penting bagi Anda. Kalian bisa dikasih warna jadi kayak stabilo digital gitu loh. Nah, terus yang ke-18 adalah font color, untuk mengubah warna huruf bagian teks yang diseleksi. Font color ini, nah ini namanya font color. Misalkan monopolistik nih, ya kan, kalian bisa ubah warnanya sesuka hati kalian. Biasanya sih warna merah biar kelihatan. Terus abis itu fungsi button pada paragraf. Bullets untuk membuat daftar atau penomoran berupa simbol atau picture. Nih, seperti ini guys. Nah, kalian bisa pakai ini sesuai kebutuhan. Pakai ini. Nah, terus kalau untuk numbering, untuk membuat daftar penomoran berupa angka seperti ini.
Misalnya yang lanjut, kita ke yang fungsi numbering. Numbering ini apa sih? Buat kasih nomor-nomor gitu kan, seperti ini nih. Misalnya kayak mana ya, seperti ini tuh udah pakai numbering secara otomatis. Misalkan ini kan udah di nomor ini, kita mau ubah aja kali ya. Nih, kalian bisa pakai yang 1, 2, 3 ada kurungnya, 1, 2, 3 cuma titik aja, 1, 2, 3 angka Romawi besar, angka Romawi kecil. Nih, jadinya seperti ini. Oke, lanjut ke pertemuan 10. Pertemuan 10 yaitu multi-level list. Multi-level list ini fungsinya untuk membuat level penomoran berupa angka atau nomor urut. Nih, ini multi-level list. Seperti ini. Ini multi-level list. Jadi ini fungsi multi-level list ya teman-teman. Terus yang kedua, decrease indent, untuk menurunkan level penomoran pada multi-level list. Misalnya dari level 2 ke level 1. Kalau decrease indent itu dia dari angka besar ke angka kecil. Ini namanya decrease indent. Jadi bisa diurutin. Nah, terus kalau increase indent itu untuk menaikkan level. Seperti ini. Ini increase misalnya penomoran pada multi level list kayak gini. Misalnya kita pakai multi level list dulu. Pakai multi level list. Gimana ya caranya? Pokoknya gitu deh. Nanti kalau increase indent itu dari level 1 ke 2, jadi ditaikin gitu levelnya. Terus sort, untuk mengurutkan data pada sebuah tabel. Pengurutan dapat dilakukan dari kecil ke besar atau sebaliknya dari data yang besar ke data yang lebih kecil. Itu lebih mudah ya teman-teman. Ini namanya sort. Nah, terus show atau hide, untuk menampilkan dan menyembunyikan paragraf, mark, dan simbol. Ini namanya show or hide. Simbol format lain, misalnya break section, spasi, dan enter. Nah, kalau inside horizontal border, untuk memberikan garis border pada bagian tengah horizontal dalam tabel. Nih, inside horizontal border. Nih, seperti garis tengah. Nah, terus kalau shading, untuk menambahkan variasi warna latar belakang teks. Kalau nggak salah itu sama seperti di font color, cuman ini shading namina. Jadi kalian seleksi dulu, kalian shading tulisannya, shading warna kuning, warna merah, kuning, hijau di langit yang biru, kayak di stabilo gitu kan. Nah, untuk yang selanjutnya line spacing, untuk mengatur spasi atau jarak antar baris dokumen. Ini namanya line spacing. Jadi kalian bisa ngatur berapa ukuran, berapa jarak spasi
pada ini. Untuk justify, lanjut ya. Untuk justify itu untuk mengatur perataan teks rata kanan dan kiri seperti ini. Ini namanya salah. Ini justify. Jadi misalnya ini belum rata ya. Misalkan belum rata. Ini kan gak rata nih. Jelek banget sih. Ya udah, kalian tinggal justify aja, guys. Tinggal Ctrl J gitu. Jadi rata kanan dan kiri. Terus untuk yang selanjutnya align text right. Untuk mengatur perataan teks rata kanan, kalian bisa ngetik dari kanan pakai teks rata kanan. Kalian Anusa kan jadinya Cina. Kurang bodo amat. Sorry pak. Ini dari rata kanan ya teman-teman. Misalnya ini kan apa sih, pelontong-pelontong gitu kan. Kalian kalau mau diratain ke kanan tinggal Ctrl R, cek. Terus selanjutnya dari align dari center untuk mengatur perataan teks rata tengah. Kalian nih apa sih, kok di kanan, maunya di tengah. Kalian tinggal Ctrl E, jadi deh. Dan untuk align text left itu untuk mengatur perataan teks rata ke kiri. Kan udah di tengah nih, kalian nggak mau ke kanan, nggak mau ke tengah, ya udahlah ke kiri aja gitu kan. Saya bosen, tinggal Ctrl L, rata deh. Tapi lebih rapi tuh pakai rata kanan kiri, pakai Ctrl J, justify. Nah, untuk yang ke-13 adalah styles, untuk mengubah style paragraf atau dokumen secara otomatis. Ini namanya style ya guys. Di ini nih kalian bisa pakai huruf apa aja. Misalkan kalian mau pakai yang ini, kalian pakai ini, kalian pakai ini, terserah kalian, sebutuhnya kalian, sepengennya kalian. Pakai ini bagus sih, nggak tahu. Ini yang dinamakan style. Nah, yang ke-14 change style, untuk mengubah style paragraf yang aktif. Pada bagian ini dapat dilakukan perubahan bagian style, warna style, dan font style. Kalian bisa merubah sesuka hati kalian. Nah, seperti itu deh, pokoknya kalian bisa ngerubah segala macam. Nah, untuk find itu untuk mencari kata atau halaman secara cepat. Nah, ini di sini. Kalau kalian mau secara cepat itu adalah pakai Ctrl F. Kalian misalkan nyari namanya pasar. Banyak kan tuh. Kalian bisa cari di sini. Mana nih yang mengandung kata pasar? Mana coba. Dah. Habis itu replace, untuk mengganti kata atau phrase atau kalimat secara cepat. Jadi kalian bisa replace itu di sini. Jadi kalian misalkan pasar terus diganti jadi mall gitu kan. Terus next
Next, lanjut ke fungsi replace. Jadi kalian bisa ganti tanpa harus diganti satu-satu. Jadi kalian bisa seperti ini. Ini apa? Coba. Nah, di replace all. Jadi diganti deh namanya mall, tuh kan, menjelaskan pengertian mall, persaingan monopolistik. Jadi secara cepat ya. Jadi kalian misalkan salah nih, kata-kata yang salah, terus kalian mau ganti tapi malas banget kan nyari satu-satu, nggak bakal gitu, capek. Yaudah akhirnya pakai replace aja gitu kan. Misalkan pasar mau diganti mall gitu, yang lebih modern atau bagaimana, terserah kalian. Abis itu kita ke fungsi select untuk menyeleksi bagian naskah atau gambar secara cepat. Select all, di blok. Select object karena nggak ada gambarnya. Select all text, terus select span, ya kan? Udah. Sekian video dari saya. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas, dimaafkan. Semoga nilai saya bagus. Terus segini aja video yang dari saya. Mohon maaf suara saya tidak terlalu bagus. Semoga nilai saya bagus. Terus apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.